atau dia bab 94, perkelahian dua wanita. Seketika itu Nani langsung menoyor kepala anaknya. Dia tidak terima jika dikatakan seperti itu. "Bercanda, Bu," ujar Yayu, dan ketika itu ibunya langsung terdiam. Dan itu membuat Yayu bingung. "Ibu kenapa?" tanyanya khawatir. "Ibu rindu bapakmu," sahutnya dengan mata berkaca-kaca. "Seharusnya bapakmu yang menikahkan kamu." "Ibu," Yayu ikut memeluk ibunya. "Duk, kamu belum ziarah ke makam bapakmu?" ujar ibunya sembari memegang dahi anaknya yang sudah tidak sepanas tadi. "Oh iya, aku hampir lupa. Aku pergi dengan Mas Robi boleh?" Wanita parubaya itu mengangguk dan berlalu. Tapi di dekat pintu ibunya berbalik. "Jalanmu jangan seperti orang sunat." "Ah ibu," rengeknya. Tapi ibunya telah pergi meninggalkannya. Yayu segera mengganti pakaiannya dengan celana panjang yang longgar serta baju panjang dan mencari selendang, lalu menutupi selendang itu ke kepalanya. "Nah, orang lain tidak akan dapat melihat jalanku," gumamnya lalu mencari suaminya di ruang tamu dan di beranda. "Kok nggak ada?" gumamnya. Lalu dia mendengar suara orang sedang berbicara di samping rumah. Yayu segera menghampiri dan bersembunyi di balik dinding. "Iya ibu," sahut Robi. "Jaga Yayu, jangan kecewakan dia. Jika sampai kamu mengecewakannya, detik itu juga ibu akan membawanya balik. Detik itu juga kalian akan bercerai," ujar Nani mewanti-wanti menantunya. "Iya bu." "Mas," panggil Yayu. Pria itu menoleh dan menatap istrinya yang sedang mengenakan selendang. Dia tersenyum ketika melihat istrinya mengenakan selendang. "Ayo temani aku," rengeknya sembari memegang lengan suaminya yang besar. "Kemana?" tanyanya lagi. "Ke makam bapak," sahutnya. "Bu, kami pamit dulu," ujar Robi, dan wanita parubaya itu mengangguk. Pasangan suami istri itu segera berlalu menuju depan. Lalu Robi menekan remote mobilnya. "Mas, gak usah pakai mobil." "Apa tempatnya jauh?" tanyanya sembari menekan remote mobilnya sehingga mobil kembali terkunci. "Lumayan." "Kalau lumayan, kenapa tidak naik mobil? Kamu baru sembuh dan juga bukan yang bawa masih sakit," ujarnya mewanti-wanti. "Jalannya sempit, jadi lebih baik kita naik sepeda." Yayu menunjuk ke arah sepeda ibunya. "Hah? Sepeda?" Robi menggeleng. "Enggak, nanti itumu sakit. Naik yang lain saja," tolak Robi. "Naik apa?" rengek Yayu, lalu menatap motor tetangga yang sedang rewang di rumahnya. Dia menghampiri ibu-ibu yang sedang bergosip sembari sibuk mengupas bawang dan yang lainnya. "Bu, pinjam motornya boleh? Aku mau ke makam." "Oh boleh," sahut seorang wanita parubaya, lalu mengeluarkan kunci motornya dan menyerahkan ke Yayu. Setelah itu Yayu menyerahkan ke suaminya. Yayu di belakang dan tiba-tiba suaminya menyuruhnya untuk duduk menyamping. "Kenapa mas?" tanyanya bingung. "Itumu masih sakit, jadi lebih baik duduknya menyamping saja," jelasnya yang khawatir. "Ih mas, bilang aja mau lagi," goda Yayu, lalu duduk menyamping seperti yang diinginkan suaminya. Mencubit pinggang suaminya dan itu disaksikan ibu-ibu yang sedang rewang. "Apa kamu tidak mau?" sahut suaminya yang sudah menyalakan motor. "Ya mau, tapi yang lama ya," sahutnya. "Hahaha, kemarin nolak," goda suaminya dan motor telah melaju. "Abisnya mas nggak bilang. Kenapa juga mas nggak langsung saja perkosa aku?" sahut Yayu dengan gelak tawanya. Bersamaan dengan suaminya yang tertawa. "Nik, anakmu sudah isi belum?" tanya seorang ibu yang rewang di sana. "Ya belum." "Anakmu nggak mandul kan?" Seketika itu Nani langsung menancapkan pisau ke telenan. "Kalau ngomong yang benar," serunya marah, yang tidak lain adalah ibunya Paijo. "Loh kok marah?" Ibu Jumi bingung. "Jangan samakan anakku dengan anakmu." Nani menggulung lengan bajunya, padahal dia memakai lengan pendek. Tapi seolah-olah sedang menggunakan lengan panjang dan bersiap untuk menghadapi Ibu Jumi. "Apa maksudmu?" Ibu Jumi langsung berdiri dan berhadapan dengan Nani. "Siti tidak mandul, anakmu lah yang mandul." "Apa kamu bilang?" Ibu Jumi langsung menarik rambut Nani, dan Nani membalas dengan menarik rambut Ibu Jumi. Ibu-ibu yang ada di situ melerai perkelahian itu. "Anakmu mandul, anakmu menceraikan Siti karena anakmu yang mandul," teriak Nani sembari tetap berusaha untuk lepas dari pegangan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu di situ sekarang menatap ke arah Ibu Jumi. "Itu fitnah, Siti selingkuh. Jadi Paijo menceraikannya," teriaknya. "Hah?" Sekarang dia memutarkan fakta. Padahal anaknya yang mandul, tapi menjatuhkan kesalahan kepada Siti. "Aku bilang sekali lagi, Siti tidak mandul," seru Nani. "Tapi anakmu yang mandul," teriak Nani. "Apa kamu bilang?" Ibu Jumi dapat melepaskan pegangan dari ibu-ibu dari tangannya. Dia kembali menjambak rambut Nani, dan kali ini jambakan itu cukup kuat membuat Nani teriak sekencang-kencangnya. Dia tidak bisa membalas karena tangannya masih dipegang ibu yang lain. Dodit yang baru datang langsung melerai perkelahian itu. Dia berada di tengah-tengah. "Cukup!" teriak Dodit. "Ibu belum puas, Dit. Jadi lepaskan tangan ibu," seru ibunya yang ingin membalas Ibu Jumi. "Mulut ibumu terlalu lancang," teriak Jumi. "Aku yang lancang, kamu yang memulai."
Kenapa kamu bilang anakku mandul? Teriak Nani sembari berkaca pinggang. Cukup, teriak Dodit. Lebih baik aku pergi dari sini. Tidak sudi aku rewang di rumahmu, ujar Jumi bersiap pergi. Aku doakan anakmu mandul, teriaknya. Apa kamu bilang? Nani kembali mengejar Jumi, tapi Dodit menarik ibunya. Cukup bu, jangan diladeni. Mulutnya jahat Dit, dia mendoakan Yayu mandul, padahal anaknya yang mandul. Sahurnya yang cemas dengan keadaan Yayu. Ibu juga, kenapa buat gosip seperti itu? Itu benar, Yayu yang bilang. Siti sekarang sedang hamil, tapi dia malah membuat cerita palsu. Dan sekarang Yayu dikatakannya mandul, gerutunya dengan mulut Jumi. Sudahlah, kita mau mengadakan hajatan, tapi yang punya rumah malah bertengkar. Dodit membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Ibu di sini saja. Kentang itu belum dikupas. Nani menunjuk ke arah baskom yang berisi kentang. Jangan buat kegaduhan lagi. Iya, Nani duduk kembali ke kursi yang tadi digunakannya. Apa tadi benar nih? Tanya seorang ibu. Nani langsung menoleh ke arah anaknya, dan Dodit menatapnya dengan tatapan tajam. Ibu tidak bertengkar, ibu hanya menjelaskan, terangnya kepada anaknya yang masih menatapnya. Iya, aku dapat kabar itu dari Yayu. Suami Yayu sepupu dengan suami Giwang, dan suami Siti teman suami Yayu. Aku dengar seperti itu. Dan sekarang Siti hamil. Wah, jangan-jangan Lulu pergi ke kota karena melihat anaknya hamil. Dia sudah sangat mendambakan kehamilan anaknya. Mungkin, sahut Nani. Yayu dan suaminya sampai di sebuah makam yang berada di ujung kampung. Dia menggandeng tangan suaminya untuk berjalan menuju makam itu. Mereka harus berjalan perlahan untuk menyusuri setiap makam yang bercampur antara makam dewasa dan anak-anak. Lalu mereka berhenti pada satu makam yang masih menggunakan nisan berupa kayu. Yayu jongkok di samping makam. Begitupun dengan Robi, ikut berada di samping istrinya. Yayu membuka buku Yasin, lalu memanjatkan doa serta menyiram air ke makam itu. Dan juga bunga yang dibelinya di dekat makam. Bapak, aku rindu, ujar Yayu menangis. Dia merindukan setiap nasihat yang selalu diberikan bapaknya. Andai bapak masih hidup, pasti bapak yang akan menikahkanku, ujarnya menangis. Suaminya menggenggam jemarinya. Aku rindu, Pak. Isak tangis Yayu pecah. Dia tidak dapat menahan kerinduan akan sosok panutan untuknya. Setelah Yayu cukup tenang, Robi mengajak istrinya untuk meninggalkan tempat itu. Dia menggandeng tangan istrinya menuju tempat motor diparkir. Tadinya Yayu sangat ceria, tapi sekarang dia terlihat murung. Yuk, ayo, ujar suaminya yang sudah berada di atas motor. Yayu naik ke atas motor, lalu suaminya menarik tangannya dan menyuruhnya untuk memeluknya. Motor melaju secara perlahan meninggalkan tempat itu. Tempat ini sangat indah, ujar suaminya, tapi Yayu hanya diam. Seperti wanita di belakangku, ujar Robi dan Yayu tetap diam. Lalu tiba-tiba motor mereka hampir menyenggol sebuah mobil. Mas, teriak Yayu sembari memeluk erat suaminya. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya sembari berbalik. Lalu tatapan Yayu menatap seseorang yang sedang turun dari mobil. Suaminya ikut menatap ke arah itu. Tua bangka, gerutunya sembari mengepalkan tangannya. Bersambung.